pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari itu, waktu Yesus mengaduk tanah dan memelihkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya bagaimana matanya dapat melihat. Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana orang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelihkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, temanya adalah Minggu Sukacita. Tentunya tidak hanya disimbolkan dengan kasulah warna mawar, bukan pink ya, harusnya mawar. Kalau pink ya, harusnya adalah berwarna rose, mawar. Itu bukan hanya itu saja, menunjukkan bahwa Minggu Prapaskah keempat ini adalah Minggu Sukacita. Lalu apa yang menjadi permenungan kita di Minggu Prapaskah ini, supaya kita bisa merasakan sukacita Tuhan, terutama juga di masa Prapaskah yang harusnya adalah masa pertobatan, masa berkabung untuk dosa-dosa kita, untuk mempersiapkan masa Paskah, sukacita yang lebih penuh, yang lebih total, di mana Tuhan bangkit. Ya tentunya seperti yang awalnya, tidak hanya karena warna liturgi adalah warna rose, dan bukan juga sesuatu yang duniawi kalau kita boleh bilang. Tentunya bukan berarti bahwa sesuatu yang duniawi tidak boleh. Kita merasa sukacita karena pujian, karena keberhasilan, karena kesuksesan, karena hal-hal yang kita alami dalam dunia ini. Itu adalah sukacita kecil yang perlu kita syukuri, yang perlu kita hidupi, terutama kita menyadari bahwa semuanya itu adalah datang dari Tuhan. Dan tentunya kalau kita mau bilang adalah sukacita yang lebih mendalam, sukacita karena datang dari Tuhan, dan sukacita karena kasih. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana orang yang buta menerima sukacita. Dua hal yang bisa kita renungkan, sukacita karena disembuhkan, karena dari buta secara jasmani, matanya benar-benar buta. Dan yang kedua adalah kesembuhan karena dari buta rohania atau buta spiritual. Dan tentunya kalau kita melihat dalam bacaan Injil bagaimana orang yang buta ini merasa sukacita karena disembuhkan oleh Tuhan, tetapi mendapatkan pertentangan.
dari tetangganya, kenalannya, dari para orang-orang Farisi, dalam bacaan yang lebih panjang dari orang tuanya yang mengetahui bahwa orang yang buta ini adalah buta dari kecil, buta dari sejak lahir. Dan tradisi menyebutkan bahwa orang yang buta sejak lahir adalah orang yang berdosa. Dari tradisi Yahudi adalah orang yang karena dosanya begitu besar. Dan begitu juga bagaimana mendapatkan penolakan dari tetangga, dari para Farisi karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan dari orang tuanya karena takut diadili oleh orang Farisi karena anaknya sembuh dari kebutaan, dan bagaimana Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Sebuah penolakan dari orang terdekat. Lalu bagaimana kita bisa merasakan sukacita? Orang buta tersebut merasakan sukacita. Sukacitanya adalah karena orang buta tersebut dengan berani dan tegas menyatakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. 3 kali orang buta tersebut menjelaskan apa yang Tuhan lakukan pada matanya, membuat lumpur, mengoleskan, kemudian membasuh dirinya di kolam Siloam 3 kali. Itu disebutkan kepada tetangganya, kepada orang Farisi 2 kali. Di saat orang tuanya dipanggil untuk menjelaskan bagaimana anak ini bisa sembuh, dan anak orang buta ini menjawab sendiri karena kembali orang tuanya takut diadili oleh orang Farisi. Dengan 3 kali menyampaikan apa yang telah Tuhan lakukan dan bagaimana Tuhan menyembuhkan, dengan lantang tegas menyatakan kebenaran yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Meskipun dia menyadari bahwa di bacaan yang lebih panjang bahwa tidak, ini hanya sesuatu yang baru terjadi. Bagaimana orang bisa sembuh dari buta yang sejak lahir, bahwa tidak pernah didengar ada orang memelekan mata orang yang lahir buta. Orang buta ini menjelaskan dan juga menjawab orang Farisi yang mengira bahwa orang buta ini adalah orang berdosa, dan terlebih lagi Yesus adalah orang berdosa karena menyembuhkan pada hari Sabat. Kita perlu bersukacita karena keberanian yang datang dari Tuhan. Tuhan memberikan ketegasan di mana iman kita adalah iman yang hidup. Kedua adalah bagaimana Tuhan memelekkan orang buta ini dari kebutaan rohani. Orang buta tersebut mungkin tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Dia menyebut seorang nabi, kemudian menyebut seseorang yang datang dari Tuhan, dan terakhir adalah seorang Mesias, seorang penyelamat. Dan ini adalah yang disebutkan dalam bacaan kedua, terang yang telah tinggal dan telah diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, sehingga terang tersebut menerangi hati dan kehidupan seseorang, sehingga hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kebaikan. Dan bagaimana orang tersebut telah hidup dalam kasih Tuhan. Kebutaan rohani membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari kasih Tuhan. Dan kita perlu dengan sukacita menyadari bagaimana masa pertobatan, masa prapaskah yang disiapkan oleh gereja membuka pintu pengampunan Tuhan kepada kita semua, sehingga kita boleh menyebut kembali Tuhan sebagai Bapa kita. Setiap sakramen rekonsiliasi memulihkan relasi kita dengan Tuhan, dan itu membawa kita kembali sebagai anak Tuhan. Itu sukacita besar karena Tuhan mendengarkan kita semua, padahal kita adalah orang-orang berdosa. Mungkin pada waktu itu, pada zaman orang buta tersebut,
Orang yang tidak berdosa tidak pernah didengarkan oleh Tuhan. Tetapi kita semua, saya dan Anda adalah orang berdosa. Dan kabar sukacitanya, Tuhan mendengarkan kita. Tuhan mendengarkan orang berdosa. Asalkan tentunya kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon kasih dari Tuhan, dan menghidupi pertobatan. Kita datang untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Saya rasa Stefanus besok, Senin sampai Selasa, tanggal 16-17, gereja dibuka untuk menerima sakramen, untuk memberikan sakramen rekonsiliasi, dan semoga itu menjadi momen bagi kita untuk menerima sukacita dari Tuhan. Karena kita adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan mau mendengarkan kita. Tuhan mau menyembuhkan kebutaan kita, dari buta rohani, dari buta dosa-dosa kita, sehingga kita nantinya saat kita menerima sakramen rekonsiliasi dan merayakan Paskah, kita benar-benar menerima anugerah sukacita yang besar dari